Topi Su Sueying sudah jatuh, dan kain di pipi tak bisa menyembunyikan keterkejutan di matanya. Dia ingat dengan jelas apa yang dikatakan gurunya. Kau pergi keluar untuk berlatih. Jika kau bertemu seseorang dengan pola seperti ini di dahinya, orang itu bukan musuh kamu. Jika kamu menemukannya, kamu akan membawa orang itu kembali dengan segala cara. Kita menyimpan barang-barang yang sangat penting untuk diberikan kepada orang itu. Kata-kata yang diucapkan guruku itu terngiang di benakku. Su Sueying juga sedikit mengerutkan kening. Dari kontak dengan Xiao Yan barusan, dia jelas merasakan aura pria di depannya. Selain itu, ketika dia bersembunyi di reruntuhan ini sebelumnya, dia juga mengetahui nama pria di depannya. Xiao Yan, juga bermarga Xiao. Apakah itu tanda klan? Su Sueying dan sektenya selalu ingat tanda klan itu, jadi dia sangat memahami pola ini dan kekuatan yang dipancarkannya. Apa-apaan itu di dahimu? Su Sueying perlahan menenangkan diri dan berkata kepada Xiao Yan setelah sedikit terkejut. Ini rahasia pribadiku, tidak perlu kuberitahukan padamu, kata Xiao Yan dengan tenang. Su Sueying juga dengan paksa menekan keanehan dalam tubuhnya, lalu mengarahkan energi Qi dari seluruh tubuhnya untuk dikumpulkan di tangannya, dan menuju Xiao Yan. Barusan, dia merasa bahwa apa yang tampak di dahi Xiao Yan sepertinya sesuai dengan apa yang dikatakan gurunya, jadi dia harus memastikan beberapa hal. Bum bum bum, Doqi mengandung kekuatan yang mengerikan, panas seperti lava cair, dan dingin seperti es. Brengsek, mengapa wanita ini gila? Mungkinkah dia benar-benar ingin mengambil manik hitam yang telah kumurnikan? Xiao Yan juga mengumpat dalam hati, wanita ini benar-benar sulit dihadapi. Menghadapi fluktuasi yang mengerikan seperti itu, Xiao Yan mengerutkan kening, karena dia merasakan kekuatan penghancur dari Qi pertempuran ini, dan dia jelas berencana untuk memulai dengan putus asa. Meskipun kekuatan Su Sueying saat ini telah ditekan hingga puncak Dou di bintang 3, namun pada akhirnya, kekuatan sebenarnya terlalu kuat untuk Xiao Yan saat ini. Oleh karena itu, bahkan jika dia sekarang menghadapi Su Sueying yang menekan kekuatannya, Xiao Yan tidak memiliki peluang untuk menang. Itu adalah penekanan mutlak. Api putih susu perlahan menempel pada permukaan tubuh Xiao Yan dan penguasa api kuno yang berbeda, dan Xiao Yi juga menatap Su Sueying di depannya dengan sedikit marah. Bum bum bum, jejak telapak tangan yang menakutkan dan penguasa api putih susu bertabrakan dengan ganas satu sama lain. Xiao Yan juga memuntahkan seteguk darah setelah serangan itu. Uhuk, wanita gila ini benar-benar hebat, dan serangan telapak tangan saja sudah sangat kuat. Xiao Yan memuntahkan seteguk darah, lalu mengeluarkan sejumlah besar pil obat dari cincin dan memakannya. Saat ini, dia tidak lagi peduli dengan pil obat tingkat tinggi itu. Lalu dia melirik Su Sueying sekilas. Oh, Su Sueying jelas tidak menyangka Xiao Yan ini begitu kuat. Telapak tangan tadi tampak biasa saja, tetapi hanya dia yang tahu bahwa telapak tangan itu adalah gabungan kekuatan Doqi dan Sheng Yan miliknya sendiri, dan kekuatannya bahkan lebih kuat daripada Kaisar Dou bintang 4. Xiao Yan malah memuntahkan seteguk darah lalu mundur beberapa langkah, yang benar-benar mengejutkan Su Sueying. Guru, apa yang Anda maksud dengan fluktuasi yang familiar? Xiao Yan juga merasakan tekanan yang sangat besar barusan. Bahkan jika kekuatan Su Sueying ditekan sekarang, dia memiliki sedikit peluang untuk menang. Wanita di hadapanmu ini sungguh tidak mudah dihadapi. Aktifkan tanda klanmu, aku mengharapkan hasilnya bagus. Raja Naga Emas berkata dengan hati-hati sambil menatap Su Sueying di depannya. Guru, bukankah Kaisar kuno bilang bahwa saya tidak boleh mengaktifkan tato klan sebelum saya mencapai tingkat Dosian? Aku ingin tahu rahasia apa yang ada di dalamnya. Xiao Yan juga setuju dengan apa yang dikatakan tuannya, Raja Naga Emas, dan tidak banyak bicara. 3 transformasi misterius Skyfire. Transformasi pertama, transformasi kedua, transformasi ketiga. Tiba-tiba, tangan Xiao Yan membentuk teknik tangan, dan 3 transformasi misterius api surgawi terbuka sepenuhnya, dan pada saat yang sama, aura di tubuh Xiao Yan juga tiba-tiba meningkat. Dou di bintang 3 menengah. Dou di bintang 3 puncak. Dou di bintang 4 setengah langkah. Energi pertempuran yang membara dan ganas di dalam tubuh Xiao Yan, dan suhu yang sangat panas perlahan menembus keluar, dan akhirnya masuk ke dalam pembuluh darah. Dengan masuknya suhu tinggi ini, aliran darah di pembuluh darah tiba-tiba meningkat. Dengan persepsi jiwanya yang luar biasa, Xiao Yan mampu merasakan bahwa tampaknya ada kekuatan aneh yang bergerak cepat melalui pembuluh darah. Ketika melihat tujuannya,
ternyata itu adalah tempat di antara alisnya. Ketika energi aneh di tubuh Xiaoyan berpindah, alis Xiaoyan perlahan-lahan memancarkan sedikit cahaya, dan samar-samar, sebuah pola alami perlahan muncul, dan segera setelah itu, sepertinya ada garis-garis lain yang mengikuti dengan dekat. Su Sueying hanya bisa melihat alis Xiaoyan, pola berwarna ungu kemerahan, dan sebuah titik kecil muncul perlahan. Melihat pemandangan ini, temperamen Su Sueying yang acuh tak acuh pun tertegun sejenak, lalu muncul sedikit keheranan di matanya. Apakah ini perasaan? Sejak Xiaoyan melakukan 3 transformasi misterius api surgawi, Su Sueying merasakan fluktuasi yang lebih intens dari dahinya. Fluktuasi tersebut persis sama dengan pola misterius yang diabadikan dalam sektenya. Tanda klan itu persis sama. Su Sueying memegang bibirnya dengan lembut menggunakan tangannya, jadi dia tidak terlalu terkejut. Di tengah keheranan Su Sueying, jejak terakhir pola itu akhirnya selesai dengan kecepatan lambat, dan tepat ketika jejak kekuatan terakhir menghilang, sebuah pola klan berwarna ungu merah misterius tiba-tiba muncul di dahi Xiaoyan yang berapi-api. Pada saat pola klan terbentuk, aliran darah di tubuh Xiaoyan tiba-tiba meningkat, dan sensasi aneh menjalar melalui pembuluh darah, perlahan menyebar ke seluruh tubuh. Pola klan itu terbentuk, mata Xiaoyan yang tertutup tiba-tiba terbuka, cahaya ungu di matanya bersinar terang, dan setelah beberapa saat, cahaya itu secara bertahap menjadi lebih terarah, dan pola klan di antara alisnya juga menempel di dahinya seolah-olah itu terjadi secara alami. Xiaoyan menghela napas panjang, ia ingat betul apa yang dikatakan leluhurnya, Xiao Xuan. Bahkan jika garis klan di tengah alisnya menghilang, ia dapat merasakan bahwa saat ini, di bawah alisnya, ada cahaya energi aneh yang melayang. Dengan garis klan semacam ini, di masa depan, 3 transformasi misterius tidak akan dibutuhkan. Selama pikiranmu bergerak, pola klan ini akan menjadi teknik rahasia yang paling sempurna. Namun bagaimanapun juga, benua Doudi berbeda dari benua Doqi, dan tetap diperlukan 3 transformasi misterius api surgawi untuk mengaktifkan tanda klan. Apakah kau dari klan Xiao? Su Sueying juga menggigit bibirnya sedikit, dan berkata kepada Xiaoyan yang menunjukkan sikap acuh tak acuh. Sikap acuh tak acuh itu kini tak lagi terlihat dalam kata-katanya. Bagaimana mungkin dia tahu tentang klan Xiao? Ada juga kejutan di mata Xiaoyan. Sepertinya dia memiliki hubungan keluarga denganmu. Raja Naga Emas juga berbicara perlahan. Apa maksud Su Sueying dengan ini? Xiaoyan juga mengerutkan kening. Untuk tanda klan, aneh rasanya setelah memasuki benua Doudi, dia tidak merasakan sedikit pun jejak kekuatan tanda klan. Masuk akal bahwa leluhur keluarga Xiao berhasil menembus Doudi di benua Doqi dan dipromosikan ke benua Doudi sejak 10.000 tahun yang lalu. Jadi mengapa saya tidak dapat merasakan aura kekuatan garis keturunan ketika saya datang ke benua Doudi? Mungkinkah keluarga tersebut telah mengasingkan diri atau telah musnah? Kemudian, ketika ia menerima warisan Fenjue yang sebenarnya yang dijaga oleh Tuo She, pendiri Fenjue, yang juga merupakan guru dari gurunya sendiri, Tuo She, pernah berkata. Xiaoyan mengingatnya dengan jelas. Jangan aktifkan pola klan sampai kamu mencapai Dosian. Xiaoyan tidak ragu sedikit pun tentang keaslian kata-kata tersebut, karena dari ucapan sebelumnya ia juga merasakan bahwa pasti ada rahasia yang belum terungkap di dalamnya. Cincin yang ditinggalkan oleh Kaisar kuno Tuo She dan tuannya, Raja Jinlong, pasti juga menyimpan sesuatu, tetapi tidak cukup kuat dan tidak akan mudah mengungkapkannya. Bukan apa-apa, aku hanya ingin memastikan sesuatu. Su Sueying menatap dahi Xiaoyan, lalu menoleh ke arah Xiaoyan dengan sedikit rasa kesal. Jangan khawatir, api ini bisa menyembuhkan beberapa lukamu. Su Sueying sepertinya melihat luka-luka Xiaoyan. Ada apa ini? Xiaoyan juga bingung. Meskipun Su Sueying ini benar-benar cantik, dia ingat dengan jelas bahwa wanita di depannya hanya ingin membunuh Xiaoyan secara langsung untuk mengambil jantung yin dan yang hitam, tetapi sekarang sikapnya benar-benar berbeda dari sebelumnya. Su Sueying, kau ini siapa? Xiaoyan terkejut. Karena kau berasal dari keluarga Xiao, maka kita bukanlah musuh. Su Sueying memiliki perasaan yang berbeda di balik kain di pipi, seolah-olah dia sedang memikirkan sesuatu. Aku ingat bahwa keluarga Xiaomu juga merupakan yang sangat kuat di benua Doudi ini, dan banyak dari mereka memiliki beberapa kekuatan yang berafiliasi dengan keluargamu. Dan di benua Doudi ini, beberapa klan yang terpisah atau sangat kuat akan memiliki beberapa sekte atau klan kuat sebagai bawahan. Di satu sisi, tujuannya adalah untuk memperkuat keluarga,
Dan di sisi lain, juga karena keluarga merasa tidak nyaman untuk bertindak dan membiarkan mereka melakukan sesuatu secara diam-diam. Wanita di hadapanmu seharusnya menjadi salah satu dari mereka. Dengan kata lain, ia adalah pelindung keluargamu, kata Raja Naga Emas. Tuan, lalu mengapa saya tidak merasakan sedikit pun kekuatan pola klan? Xiao Yan juga bertanya dengan bingung. Keluarga Xiao Anda memang tirani di benua Dodi, tetapi juga menyebabkan banyak masalah yang tidak perlu dan banyak musuh, yang kemudian berujung pada. Sepertinya aku sudah terlalu banyak bicara. Jangan khawatir, klan Xiao kalian juga sangat kuat di benua Dodi ini. Monster-monster tua leluhur kalian tidak mudah dikalahkan. Ketika kekuatan kamu sudah cukup, aku akan memberitahumu. Sisanya sekarang tidak perlu kamu ketahui. Raja Naga Emas juga berkata sambil terbatuk. Jelas sekali dia tadi telah membocorkan informasi keluarga Xiao, dan kekuatan Xiao Yan ini belum cukup untuk mengetahui hal ini. Xiao Yan mendengar apa yang dikatakan tuannya, Raja Naga Emas, dan dia juga memiliki rencana di dalam hatinya. Jika demikian, dia akan terlebih dahulu meningkatkan kekuatannya untuk menemukan Suner dan yang lainnya. Benua Dodi tidak lebih baik dari benua Doki. Para jenius dan orang-orang kuat di sini hanya akan lebih menonjol daripada di benua Doki, dan tanpa kekuatan yang kuat, menemukan kekasih dan keluarga akan sulit. Lalu Xiao Yan menatap Su Sueying. Su Sueying juga memperhatikan Xiao Yan dengan teliti, lalu melihat roh api di pundaknya dan tanda klan. Lupakan saja, lupakan saja. Su Sueying menggigit bibirnya. Guru saya pernah berkata bahwa saya pergi keluar untuk berlatih. Jika saya bertemu seseorang dengan pola ini di dahinya, saya pasti bukan musuh mereka. Jika menemukannya, saya akan membawa orang itu kembali dengan segala cara. Kami menyimpan barang-barang yang sangat penting untuk diberikan kepada orang ini. Kata-kata Su Sueying dengan suara bergema di aula. Kemudian pupil mata Xiao Yan menyempit, dan ketika dia melihat pola yang familiar di tangan Su Sueying, pupilnya perlahan kembali normal. Bagaimana mungkin? Xiao Yan juga terkejut, karena dia merasakan gelombang kesamaan dari pola di tangan Su Sueying Yu. Setiap langkah kaki Su Sueying akan menghadirkan sedikit hawa dingin yang menusuk. Dia dengan lembut berjalan ke tempat Xiao Yan berada, dan garis-garis di tangannya menjadi semakin terang. Bagaimana mungkin kau memiliki tanda klan ini? Teriak Xiao Yan, karena Xiao Yan sangat menyadari apa yang dikatakan leluhur Xiao Xuan. Garis keturunan klan Xiao, karena disebut garis keturunan klan, pastilah kekuatan darah menjadi sumbernya. Wanita di depannya tampaknya tidak memiliki darah klan Xiao mereka, jadi mengapa ia memiliki garis keturunan klan ini? Ini rahasiaku, kau tidak perlu tahu, kau hanya perlu tahu bahwa aku bukan musuh. Kata Su Sueying pelan. Xiao Yan juga menatap Su Sueying di depannya dengan takjub. Tampaknya ketika wanita bernama Su Sueying melihat garis klan di dahinya, dia awalnya terkejut, lalu menunjukkan sedikit perlawanan. Dengan pandangan Xiao Yan, wajar jika terlihat bahwa sepertinya dia atau keluarga Xiao tidak terlalu disukai olehnya. Kamu tidak perlu khawatir hal-hal yang kami lindungi. Ketika kekuatanmu mencapai tingkat itu, kamu akan mengambil alih hal itu dengan sendirinya. Kalian orang-orang dari klan Xiao harus terus menjadi anak-anak yang hilang. Su Sueying juga menggigit bibirnya. Meskipun Xiao Yan memiliki banyak pertanyaan misterius untuk Su Sueying, dia tampaknya memiliki prasangka besar terhadap dirinya sendiri. Su Sueying, apakah kamu baik-baik saja? Mendengar pertanyaan Xiao Yan, di balik kain di pipi Su Sueying, sepasang mata yang tadinya berair tampak berkaca-kaca. Su Sueying menatap kosong garis-garis klan di dahi Xiao Yan, tanpa bergerak. Api biru kehijauan di seluruh tubuhnya tiba-tiba berkobar saat ini, pipinya yang semula biasa saja menjadi sedikit memerah, dan napasnya menjadi tidak teratur. Saat ini, Xiao Yan hanya berjarak beberapa langkah dari Su Sueying, dan Xiao Yan langsung menyadari keanehan Su Sueying. Sialan, aku tak bisa menahan diri. Xiao Yan juga mengabaikan pertanyaan lain, karena dia merasa bahwa manik hitam di tubuhnya yang telah lama ditelan oleh dirinya sendiri berada di bawah pengaruh Su Sueying, dan energi mengerikan meledak seketika, bahkan Doki berusaha sekuat tenaga untuk menekannya. Secerca energi hitam terpancar dari tubuh Xiao Yan, lalu pupil mata Xiao Yan menyempit, dan ada kegelisahan membara dari bagian bawah tubuhnya. Menggabungkan manik yin dan yang, Xiao Yan mengumpat dengan keras. Tidak akan terlalu sengit, kan? Su Sueying tadi terpesona saat melihat pola klan itu, dan tidak tahu harus berpikir apa,
Tetapi ketika energi manik putih meluap, dia juga menyadari ada sesuatu yang salah. Begitu tubuhnya melunak, tepat ketika tubuh tak berdaya itu hendak jatuh, sebuah telapak tangan disertai aliran energi yang murni muncul dengan mengesankan. Apakah kamu baik-baik saja? Xiao Yan juga memegang pinggang Su Suiying dengan satu tangan agar dia tidak jatuh. Merasakan kehadiran pria di hadapannya, Su Suiying juga merupakan wanita yang tak berdaya. Di bawah pengaruh manik putih, wajahnya memerah, dan matanya yang berair, bahkan suara napasnya pun menjadi lebih berat. Xiao Yan, jika kau menghancurkan kepolosanku, aku akan membunuhmu. Su Suiying juga memahami masalah Yin dan Yang saat ini, dan dia menggigit bibirnya sedikit untuk mengendalikan akal sehatnya dan berkata dengan marah kepada Xiao Yan. Xiao Yan juga melihat bahwa sosok seperti peri dalam pelukannya sedang meronta-ronta, dan dia tahu bahwa waktu tidak menunggu siapapun, dan tanpa ragu-ragu, dia menunjuk dengan jarinya ke bagian bawah rok tubuh Su Suiying. Hei, aku tersinggung.